Saat dunia berputar lebih cepat, berita ekonomi mengalir tanpa henti, dan nilai tukar mata uang tampak menari di antara fluktuasi yang tak terduga, banyak orang merasa seperti berada di tengah badai yang tak berujung. Di balik hiruk-pikuk pasar saham, harga komoditas, dan kebijakan moneter yang berubah-ubah, terdapat satu hal yang tetap menjadi kebutuhan dasar, menjaga kestabilan keuangan pribadi. Namun, ketika ketidakpastian melanda, kebiasaan-kebiasaan yang biasanya tanpa wajar justru dapat berubah menjadi jebakan berbahaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Anda menelusuri 7 kesalahan keuangan yang paling mematikan di masa ketidakpastian, mengurai mengapa kesalahan-kesalahan itu muncul, dan memberikan rangkaian langkah praktis yang dapat Anda terapkan mulai hari ini. Mari kita mulai dengan menyiapkan panggung, memahami konteks, dan menyiapkan mental untuk perubahan. Kita hidup di era di mana informasi melimpah, namun tidak semua informasi itu dapat dipercaya. Ketidakpastian global, baik itu disebabkan oleh gejolak politik, pandemi, atau perubahan iklim, menyulut rasa takut dan seringkali memicu keputusan yang bersifat reaktif. Pada titik inilah banyak orang terjebak dalam pola pikir, harus bertindak cepat, padahal keputusan yang terburu-buru biasanya berujung pada kerugian jangka panjang. Kesalahan-kesalahan yang akan kita bahas bukan sekadar kebiasaan buruk, melainkan manifestasi dari ketidaksiapan mental, kurangnya pengetahuan dasar, dan kecenderungan mengikuti arus tanpa filter. Memahami akar penyebabnya menjadi langkah pertama yang krusial, karena tanpa menyadari mengapa kita melakukan sesuatu, perubahan yang kita lakukan hanya akan bersifat sementara. Akar penyebab utama dari kesalahan-kesalahan keuangan di masa tidak pasti dapat diringkas menjadi 3 faktor: ketidaktahuan finansial, ketakutan emosional, dan tekanan sosial. Ketidaktahuan muncul ketika seseorang belum menguasai konsep dasar seperti likuiditas, diversifikasi, atau dampak inflasi. Ketakutan emosional menimbulkan reaksi berlebihan, misalnya menjual saham saat pasar turun tajam karena panik. Tekanan sosial, di sisi lain, membuat banyak orang terpengaruh oleh tren investasi yang belum teruji, seperti hype cryptocurrency atau skema cepat kaya. Ketiga faktor ini bersinergi, menciptakan pola keputusan yang tidak rasional. Jika kita dapat mengidentifikasi masing-masing faktor ini, maka kita dapat menyiapkan kerangka kerja, framework, yang membantu menata kembali strategi keuangan menjadi lebih tahan banting. Kerangka kerja yang saya sarankan terdiri dari 4 pilar utama: penilaian risiko pribadi, penataan likuiditas, alokasi aset yang terdiversifikasi, dan pengendalian perilaku. Penilaian risiko pribadi melibatkan pemahaman tentang toleransi risiko, horizon investasi, serta kebutuhan cash flow harian. Penataan likuiditas menitikberatkan pada keberadaan dana darurat yang cukup untuk menutupi kebutuhan selama 6 hingga 12 bulan, serta menghindari beban utang yang berlebihan. Alokasi aset yang terdiversifikasi berarti menempatkan dana ke dalam beberapa kelas aset, seperti saham, obligasi, properti, dan instrumen pasar uang, yang memiliki korelasi rendah satu sama lain. Pengendalian perilaku mencakup mekanisme untuk mengatasi dorongan emosional, seperti menetapkan aturan jual beli yang jelas atau menggunakan stop loss otomatis. Dengan keempat pilar ini, kita dapat menilai secara menyeluruh setiap keputusan keuangan dan menghindari perangkap yang biasanya muncul pada saat ketidakpastian. Mari kita selami masing-masing kesalahan yang paling berbahaya, mengapa mereka muncul, dan bagaimana cara mengatasi mereka dengan langkah-langkah konkret. Kesalahan pertama adalah over-leveraging debt atau menumpuk utang berlebih di tengah ketidakpastian. Banyak orang beranggapan bahwa dengan meminjam uang, mereka dapat memanfaatkan peluang investasi yang menggiurkan, padahal beban bunga dan kewajiban pembayaran tetap ada meski pasar sedang lesu. Penyebab utama perilaku ini biasanya adalah keinginan untuk mempercepat pertumbuhan aset tanpa memperhitungkan fluktuasi pendapatan. Solusinya dimulai dengan menilai kembali total beban utang, mengidentifikasi utang dengan suku bunga tertinggi, dan melakukan prioritas pembayaran. Langkah pertama adalah membuat daftar semua kewajiban, termasuk kartu kredit, pinjaman pribadi, dan kredit rumah, kemudian menghitung rasio utang terhadap pendapatan bersih. Jika rasio tersebut melebihi 30%, maka prioritas utama adalah mengurangi utang sebelum menambah investasi baru. Langkah selanjutnya adalah merundingkan ulang suku bunga atau memperpanjang tenor pinjaman dengan lembaga keuangan yang lebih bersahabat, sehingga beban bulanan menjadi lebih ringan. Jika memungkinkan, alokasikan sebagian dana darurat untuk melunasi utang berbunga tinggi secara bertahap. Pada tahap akhir, tetapkan batas maksimal penggunaan kredit baru, misalnya tidak lebih dari 5% dari pendapatan bulanan, dan hindari godaan penawaran kredit tanpa agunan yang seringkali menjerat dalam jangka panjang. Kesalahan umum pada tahap ini adalah menganggap bahwa menambah utang untuk investasi akan selalu menghasilkan return yang lebih tinggi. Realitasnya, ketika pasar turun,
beban utang tetap ada dan dapat memaksa penjualan aset pada harga rendah. Untuk mengukur keberhasilan, pantau rasio utang pendapatan setiap 3 bulan dan pastikan tren menurun secara konsisten. Kesalahan kedua berkaitan dengan pengabaian dana darurat. Di tengah gejolak ekonomi, banyak orang menunda menyiapkan dana cadangan karena merasa masih punya pekerjaan tetap atau bisa mengandalkan tabungan kecil. Padahal, ketika pendapatan terhenti atau biaya tak terduga muncul, ketidaksiapan likuiditas dapat memaksa seseorang menjual investasi pada saat harga terendah atau mengambil pinjaman dengan bunga tinggi. Solusi praktis dimulai dengan menetapkan target dana darurat yang realistis, minimal 6 bulan pengeluaran tetap, atau lebih bila pekerjaan tidak stabil. Langkah pertama adalah menghitung total pengeluaran bulanan, termasuk kebutuhan pokok, cicilan, asuransi, dan biaya tak terduga, lalu mengalihkan angka tersebut dengan 6. Selanjutnya, alokasikan sebagian pendapatan bulanan secara otomatis ke rekening tabungan yang mudah diakses namun terpisah dari rekening utama, misalnya rekening tabungan berjangka pendek dengan bunga kompetitif. Jika dana darurat belum tercapai, kurangi pengeluaran non-esensial, seperti langganan hiburan atau makan di luar, dan alihkan selisihnya ke tabungan darurat. Pada tahap menengah, pertimbangkan menempatkan sebagian dana darurat di instrumen pasar uang yang likuid namun memberikan imbal hasil sedikit lebih tinggi. Kesalahan yang sering terjadi adalah menempatkan dana darurat di investasi berisiko tinggi, yang pada dasarnya menghilangkan fungsi utama dana darurat. Evaluasi efektivitasnya dapat dilakukan dengan simulasi skenario. Misalnya, hitung berapa lama dana darurat dapat menutupi pengeluaran jika pendapatan hilang selama 3 bulan. Jika hasilnya kurang dari 6 bulan, maka masih perlu penambahan. Kesalahan ketiga muncul ketika investor panik menjual atau melakukan aksi impulsif di pasar. Ketika indeks saham turun tajam, naluri menyelamatkan, nilai portofolio mendorong banyak orang menjual pada harga terendah, yang pada akhirnya mengunci kerugian. Penyebabnya adalah kurangnya rencana aksi yang terstruktur dan ketergantungan pada emosi. Solusi yang efektif melibatkan pembuatan aturan jual-beli yang bersifat mekanis. Langkah pertama adalah menentukan batas toleransi penurunan nilai portofolio, misalnya tidak lebih dari 15% dalam satu periode. Jika penurunan melampaui batas tersebut, alih-alih menjual seluruh posisi, lakukan rebalancing dengan menjual sebagian kecil dan menambah posisi pada aset yang masih kuat. Langkah selanjutnya adalah menetapkan stop loss otomatis pada platform trading, yang secara otomatis mengeksekusi penjualan ketika harga mencapai level yang telah ditentukan. Pada fase lanjutan, buat jurnal investasi yang mencatat alasan masuk dan keluar dari setiap posisi, sehingga keputusan di masa depan dapat dievaluasi secara objektif. Kesalahan umum adalah mengandalkan rumor atau berita singkat tanpa melakukan analisis fundamental. Hal ini dapat memperparah kerugian. Untuk mengukur keberhasilan, bandingkan performa portofolio sebelum dan sesudah penerapan aturan stop loss selama periode volatilitas tinggi. Jika volatilitas berkurang dan kerugian terbatasi, berarti strategi berhasil. Kesalahan keempat berhubungan dengan mengabaikan inflasi dan risiko nilai tukar. Di banyak negara, inflasi dapat menggerogoti daya beli uang tunai secara signifikan, sementara fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi investasi yang berdenominasi asing. Banyak orang masih menaruh sebagian besar tabungan dalam bentuk deposito berjangka dengan suku bunga yang lebih rendah dari tingkat inflasi, sehingga nilai realnya menurun setiap tahun. Solusi dimulai dengan menghitung tingkat inflasi aktual dan membandingkannya dengan imbal hasil investasi yang dimiliki. Jika imbal hasil bersih, setelah pajak, lebih rendah dari inflasi, maka dana tersebut harus dialihkan ke instrumen yang dapat melindungi nilai, seperti obligasi indeks inflasi, reksadana pasar uang yang memberikan imbal hasil lebih tinggi, atau aset real seperti properti dan logam mulia. Langkah pertama adalah meninjau portofolio dan mengidentifikasi alokasi yang terpapar inflasi tinggi, misalnya tabungan di bank dengan bunga 3% sementara inflasi 5%. Selanjutnya, alokasikan sebagian dana tersebut ke instrumen yang memberikan perlindungan inflasi, misalnya obligasi pemerintah yang indeksnya terikat pada inflasi atau reksadana yang berinvestasi pada sektor infrastruktur yang cenderung menyesuaikan harga dengan inflasi. Untuk risiko nilai tukar, jika Anda memiliki investasi dalam mata uang asing, pertimbangkan menggunakan produk lindung nilai, hedging, melalui kontrak forward atau memilih reksadana yang mengelola eksposur mata uang secara aktif. Kesalahan yang sering terjadi adalah menutup posisi yang terdiversifikasi dengan menganggap semua investasi aman tanpa memperhitungkan dampak inflasi. Pada akhirnya, nilai real aset tetap menurun. Evaluasi keberhasilan dapat dilakukan dengan menghitung pertumbuhan nilai real portofolio setiap tahun. Jika nilai real meningkat atau setidaknya tetap, strategi perlindungan inflasi berhasil. Kesalahan kelima adalah kurangnya diversifikasi lintas kelas aset. Seringkali, investor menumpuk dana pada satu jenis aset,
misalnya saham teknologi atau properti, karena mereka terpengaruh oleh tren atau rekomendasi teman. Ketika pasar segmen tersebut mengalami penurunan, kerugian menjadi signifikan. Penyebab utama adalah ketidaktahuan tentang korelasi antar aset dan keinginan untuk mengejar return tinggi tanpa memperhitungkan risiko konsentrasi. Solusinya melibatkan pembuatan alokasi aset yang seimbang sesuai profil risiko. Langkah pertama adalah menentukan proporsi alokasi antara saham, obligasi, properti, dan pasar uang. Misalnya, bagi investor dengan toleransi risiko moderat, alokasi 50% saham, 30% obligasi, 10% properti, dan 10% pasar uang dapat menjadi titik awal. Langkah selanjutnya adalah memilih instrumen yang mewakili masing-masing kelas aset, seperti reksadana indeks saham global, obligasi pemerintah, REIT, real estate investment trust, dan deposito berjangka pendek. Pada fase lanjutan, lakukan rebalancing secara periodik, misalnya setiap 6 bulan, untuk mengembalikan proporsi alokasi yang telah berubah akibat pergerakan pasar. Kesalahan umum adalah menganggap diversifikasi hanya berarti membeli banyak saham. Padahal diversifikasi yang efektif melibatkan penyebaran ke kelas aset yang berbeda, tidak hanya sekedar menambah jumlah saham. Untuk mengukur efektivitas, perhatikan volatilitas portofolio secara keseluruhan. Jika standar deviasi penurunan dibandingkan dengan portofolio yang tidak terdiversifikasi, maka diversifikasi berhasil menurunkan risiko. Kesalahan keenam muncul ketika seseorang mengikuti saran keuangan yang belum terverifikasi atau terjebak dalam tren investasi yang belum terbukti. Di era media sosial, banyak influencer yang mempromosikan skema cepat kaya, seperti token kripto baru atau program afiliasi dengan janji imbal hasil tinggi. Tanpa melakukan due diligence, banyak orang terjun dan akhirnya mengalami kerugian besar. Penyebabnya adalah kombinasi antara rasa ingin cepat kaya, kurangnya literasi keuangan, dan kepercayaan berlebih pada figur publik. Solusi praktis dimulai dengan mengembangkan kebiasaan verifikasi sumber informasi. Langkah pertama adalah memeriksa kredibilitas penyedia saran. Apakah mereka memiliki lisensi resmi, rekam jejak yang transparan, atau terdaftar di otoritas keuangan? Selanjutnya, lakukan analisis fundamental terhadap produk atau instrumen yang ditawarkan, misalnya memeriksa white paper proyek kripto, membaca laporan keuangan perusahaan, atau menilai model bisnisnya. Pada tahap menengah, alokasikan hanya sebagian kecil dari portofolio, misalnya tidak lebih dari 5%, untuk eksperimen dengan investasi berisiko tinggi, sehingga kerugian potensial tetap terbatas. Pada fase akhir, tetapkan batas waktu evaluasi. Jika dalam 3 hingga 6 bulan tidak ada indikasi pertumbuhan yang realistis, segera keluarkan dana dan alihkan ke instrumen yang lebih stabil. Kesalahan yang sering terjadi adalah menambah porsi investasi pada produk yang sama setelah mengalami kerugian, dengan harapan akan balik. Untuk mengukur keberhasilan, catat rasio return versus risiko, Sharpe ratio, dari setiap investasi baru. Jika rasio tersebut berada di bawah standar pasar, maka investasi tersebut tidak layak dipertahankan. Kesalahan ketujuh, yang seringkali terlewatkan, adalah mengabaikan perlindungan asuransi yang memadai. Ketika fokus terpusat pada investasi, banyak orang melupakan pentingnya asuransi kesehatan, jiwa, atau properti. Dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti, risiko kesehatan atau kerusakan aset dapat menguras tabungan darurat dan memaksa penjualan aset investasi pada saat tidak menguntungkan. Penyebabnya adalah persepsi bahwa asuransi adalah biaya tambahan yang dapat ditunda. Solusi dimulai dengan melakukan audit kebutuhan asuransi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi risiko utama yang dihadapi, misalnya risiko penyakit kritis, kecelakaan kerja, atau kerusakan rumah akibat bencana alam. Selanjutnya, bandingkan polis yang ada dengan kebutuhan aktual, pastikan nilai pertanggungan mencukupi untuk menutupi biaya pengobatan atau perbaikan properti. Pada tahap menengah, pilih produk asuransi dengan premi yang terjangkau namun memberikan perlindungan komprehensif, misalnya asuransi kesehatan dengan jaringan rumah sakit luas atau asuransi jiwa berjangka yang dapat melunasi hutang jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Pada fase akhir, jadwalkan review polis setiap tahun untuk menyesuaikan nilai pertanggungan seiring perubahan kondisi keuangan atau keluarga. Kesalahan umum adalah menunda pembayaran premi atau mengabaikan masa tenggang, yang pada akhirnya mengakibatkan klaim ditolak. Keberhasilan dapat diukur dengan memastikan tidak ada kejadian keuangan yang memaksa penarikan dana investasi untuk menutupi biaya tak terduga selama setahun terakhir. Setelah mengidentifikasi ketujuh jebakan tersebut, penting untuk menyatukan semua langkah menjadi sebuah kerangka aksi yang terintegrasi. Pertama, lakukan audit keuangan menyeluruh. Catat semua pemasukan, pengeluaran, utang, aset, serta asuransi yang dimiliki. Kedua, tetapkan prioritas berdasarkan urgensi.
dana darurat menjadi fondasi, diikuti oleh pelunasan utang berbunga tinggi, kemudian alokasi diversifikasi. Ketiga, bangun kebiasaan otomatis, atur transfer rutin ke rekening darurat, set up auto debit untuk pembayaran utang, dan gunakan robo-advisor atau rebalancing otomatis untuk menjaga proporsi alokasi aset. Keempat, buat peraturan pribadi yang melarang penjualan impulsif tanpa melalui proses evaluasi 3 hari. Selama periode tersebut, catat alasan penjualan dan bandingkan dengan rencana awal. Kelima, lakukan evaluasi bulanan, bukan hanya melihat saldo, tetapi menilai rasio utang pendapatan, tingkat likuiditas, dan performa portofolio relatif terhadap benchmark. Dengan rutinitas ini, Anda tidak hanya menghindari kesalahan, tetapi juga membangun kebiasaan keuangan yang berkelanjutan. Namun, tidak ada strategi yang bebas risiko. Setiap langkah yang diambil membawa potensi kegagalan jika tidak diikuti dengan disiplin. Misalnya, meski Anda telah menyiapkan dana darurat, tetapi terjadi inflasi tinggi yang menggerus nilai realnya, maka dana tersebut harus direinvestasikan ke instrumen yang lebih mengimbangi inflasi. Atau, ketika Anda menurunkan utang secara agresif, tetapi pendapatan utama menurun, maka beban pembayaran tetap dapat menimbulkan tekanan cash flow. Oleh karena itu, penting untuk selalu memantau indikator eksternal, seperti tingkat inflasi, suku bunga acuan, dan kondisi pasar tenaga kerja, sehingga strategi dapat disesuaikan secara dinamis. Jika suatu langkah tidak memberikan hasil yang diharapkan dalam 3 hingga 6 bulan, lakukan evaluasi penyebabnya. Apakah asumsi awal keliru, atau eksekusi yang tidak tepat? Kemudian, koreksi dengan mengubah alokasi atau menyesuaikan target. Cara mengukur apakah upaya Anda berhasil tidak hanya dilihat dari angka akhir, melainkan dari perubahan pola perilaku. Salah satu metrik sederhana adalah persentase pendapatan yang dialokasikan ke dana darurat setiap bulan. Jika angka tersebut stabil atau meningkat, berarti kebiasaan menabung berjalan baik. Selanjutnya, perhatikan rasio utang terhadap pendapatan. Penurunan konsisten menunjukkan pengendalian beban keuangan. Untuk portofolio investasi, bandingkan return bersih, setelah pajak, dengan indeks acuan yang relevan, serta periksa volatilitasnya. Jika volatilitas menurun tanpa mengorbankan return secara signifikan, maka diversifikasi dan kontrol emosional berhasil. Terakhir, lakukan survei diri setiap 6 bulan. Tanyakan pada diri sendiri apakah Anda masih merasa tenang menghadapi berita ekonomi, apakah Anda dapat menolak tawaran investasi yang tidak jelas, dan apakah asuransi yang dimiliki masih relevan. Jawaban positif pada semua pertanyaan menandakan bahwa fondasi keuangan Anda semakin kuat. Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali perjalanan yang telah kita lalui. Ketidakpastian memang tidak dapat dihindari, tetapi cara kita mengelola keuangan di tengahnya dapat menjadi penentu apakah kita akan terombang-ambing atau tetap berada di jalur yang stabil. Dengan menghindari over-leveraging, menyiapkan dana darurat yang memadai, menahan diri dari aksi panik, melindungi nilai uang dari inflasi dan fluktuasi nilai tukar, mendiversifikasi aset secara cerdas, menyeleksi saran keuangan yang terverifikasi, serta memastikan perlindungan asuransi yang tepat, Anda telah menutup celah-celah paling berbahaya yang dapat menggerogoti kesejahteraan finansial. Implementasi langkah-langkah konkret yang telah dibahas, mulai dari audit keuangan, penetapan batas utang, otomatisasi tabungan, hingga peninjauan rutin portofolio, akan memberi Anda kontrol yang lebih besar atas masa depan keuangan pribadi. Sekarang giliran Anda untuk bertindak. Luangkan waktu dalam minggu ini untuk menuliskan semua pemasukan dan pengeluaran, identifikasi utang yang paling memberatkan, dan alokasikan setidaknya 1% pendapatan bulanan ke dana darurat. Setelah itu, pilih satu instrumen diversifikasi yang belum Anda miliki dan lakukan pembelian kecil sebagai percobaan. Catat setiap keputusan, tinjau kembali dalam 3 bulan, dan beri diri Anda ruang untuk memperbaiki bila diperlukan. Ingat, perubahan yang berkelanjutan dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Jika video ini membantu Anda melihat kembali pola keuangan dan memberi inspirasi untuk memperbaiki strategi, beri komentar di bawah tentang tantangan terbesar yang Anda hadapi saat ini. Saya sangat ingin mendengar cerita Anda, karena dengan berbagi pengalaman kita semua dapat belajar bersama. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten selanjutnya yang akan membahas cara memaksimalkan pendapatan pasif di era digital. Terima kasih telah menyimak. Semoga keuangan Anda tetap sehat di tengah badai, dan sampai jumpa di video berikutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.